Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film India keluaran tahun 2019 yang berjudul Dream Girl. Film ini menceritakan seorang pria tampan yang memiliki suara layaknya seorang wanita. Suatu hari dia diterima bekerja di sebuah perusahaan kencan via telepon. Karena pekerjaannya itulah, dia dikejar-kejar oleh para lelaki yang jatuh cinta kepada suaranya, tanpa tahu sebenarnya yang mereka puja-puja adalah seorang pria. Hal ini akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru bagi pria itu. Nah, mau tahu gimana keseruan film ini? So, nggak usah pakai lama, bemper Ombre Walk Story. Awal kisah diperlihatkan dua orang anak kecil di India. Mereka adalah Karam dan Smiley. Smiley memohon kepada sahabat baiknya untuk berpura-pura menjadi ibunya dan menelpon gurunya karena dia ketahuan membolos. Ternyata Karam memiliki kemampuan menirukan suara wanita. Karena kemampuannya itulah dia sering menjadi tokoh wanita di pementasan drama. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Karam yang sudah tumbuh menjadi pria dewasa, tetapi kemampuannya untuk menirukan suara wanita masih ada. Sehingga dia pun menjadi terkenal karena perannya sebagai ibu Sita dalam pewayangan drama. Sebenarnya Karam tidak nyaman selalu memerankan tokoh wanita. Tetapi teman-teman dan para penonton hanya mau peran ibu Sinta diperankan oleh Karam saja. Suatu hari, ayah Karam yang bernama Jajet didatangi oleh penagih bank keliling untuk menagih hutang. Ternyata ayah Karam yang memiliki usaha toko alat-alat persembahan memiliki banyak hutang. Ayah Karam yang sudah ditagih 3 kali hari itu meminta penagih untuk kembali lagi esok hari. Tak lama Karam keluar dari rumahnya. Terlihat karena perannya menjadi ibu Sita, dia menjadi sangat dihormati. Bahkan ada ibu yang meminta berkah ke Karam karena anaknya akan ujian. Karam mengatakan kepada ayahnya, hari ini dia ingin mencari kerja agar bisa membantu melunasi hutang-hutang ayahnya. Pada saat di dalam bus, dia melihat sebuah pamflet iklan yang menawarkan gaji Rp70.000. Belum sempat membaca semuanya, kondektur bus merobek dan membuang pamflet itu. Bermodalkan pamflet sobek, Karam mencoba menghubungi perusahaan itu. Tak lama, dia sampai di sebuah toko lampu. Karyawan toko mengira Karam datang untuk memperbaiki printer. Karam kemudian mengutarakan niatnya untuk mendaftar kerja di situ karena melihat iklan di pamflet. Pemilik toko yang bernama Mauji mengatakan tidak ada lowongan untuk Karam dan menyuruhnya segera pergi. Tetapi Karam terus memaksa karena dia sangat ingin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan Rp70.000 itu. Karena kesal dengan Karam yang masih ngeyel, Mauji langsung menarik Karam masuk ke sebuah ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu penuh dengan wanita yang sedang menelpon. Ternyata Mauji menjalankan bisnis kencan online via telepon. Nah, untuk kalangan 90 nih, mungkin ada yang dulu pernah nyoba layanan kayak gini. Komen pengalaman kamu di kolom komentar ya. Mauji mengatakan tidak ada pekerjaan untuk Karam karena dia membutuhkan wanita sebagai call service dan langsung mengusir Karam. Tak lama, Mauji mendapat laporan dari adminnya bahwa call service yang bernama Puja belum juga datang. Dia sudah seminggu menghilang dan banyak pelanggan yang menanyakan Puja. Tiba-tiba Karam mengangkat telepon dan berbicara layaknya wanita. Dengan sangat fasih, dia dapat membuat para konsumen Puja menelpon dengan durasi yang cukup lama. Hal itu membuat Mauji dan call service yang lain menjadi takjub. Karena terkesan dengan kemampuan Karam, Mauji langsung menyodorkan kontrak bekerja. Sebagai uang muka, dia diberikan Rp3.000 untuk kerjanya hari itu. Pulangnya, Karam mampir ke sahabatnya, Smiley, yang memiliki toko miras. Dia menceritakan kepada Smiley bahwa dia sekarang sudah bekerja dan akan membayar semua hutang-hutangnya. Pada saat di dalam, toko Smiley didatangi oleh polisi karena diduga membuka toko mirasnya pada malam hari. Smiley yang panik berkata dia sedang bersama pacarnya. Dengan suara wanitanya, "Janu kon hai?" Karam dapat membuat para polisi itu pergi. Karena sudah diterima bekerja, akhirnya malam itu mereka habiskan untuk mabuk-mabuk sampai tepar. Pagi harinya, ayah Karam mengetahui bahwa anaknya tepar.
Dia terus mengomel karena membesarkan anak yang hanya menjadi beban keluarga. Tetapi wajah ayahnya berubah ketika dia tahu bahwa Karam sekarang sudah diterima bekerja. Tentu saja Karam tidak menjelaskan di mana dia bekerja, karena bila sampai ayahnya tahu dia bekerja seperti itu, dia akan tamat. Tak lama ada pembeli di toko Karam. Dia membeli banyak alat persembahan karena kakeknya baru saja meninggal. Tetapi karena dia lupa membawa dompet, dia meminta Karam untuk mengambilnya di rumah. Sesampainya di rumah duka, Karam melihat seorang wanita yang sangat cantik. Seketika itu, Karam jatuh cinta kepada pandangan pertama. Wanita itu bernama Mahi, adik dari Mahinder, orang yang Karam antar. Mahi merasa kesal karena wanita tidak diperbolehkan mengantar kepergian almarhum kakeknya untuk dikremasi. Karam yang ingin menarik perhatian Mahi lalu mengatakan bahwa saat ini zaman sudah berubah dan tak seharusnya masih ada diskriminatif terhadap wanita. Mendengar perkataan Karam, Mahi jadi tersenyum. Akhirnya, hari pertama Karam bekerja pun dimulai. Dia menggunakan nama alias Puja. Dia mendapatkan banyak telepon dari pria-pria kesepian. Salah satunya adalah pelanggan setianya yang bernama Toto. Toto merupakan anak ABG kaya yang hidupnya digunakan hanya untuk bersenang-senang. Dia sangat tergila-gila dengan Puja. Setelah selesai bekerja, Karam dijemput oleh Smiley. Di tengah jalan, mereka dicegat oleh polisi. Ternyata polisi-polisi itu sedang mabuk dan berniat menumpang untuk diantar pulang. Salah satu polisi itu bernama Rajpal. Keesokan paginya, Karam menceritakan kepada ayahnya bahwa dia ingin menikah. Dia jatuh cinta kepada Mahi dari keluarga Takul. Ayahnya mengatakan bahwa keluarga Takul merupakan keluarga bangsawan. Apakah dia yakin suka dengan anak dari keluarga bangsawan? Sedangkan mereka hanya orang biasa dan memiliki banyak hutang. Karam mengatakan dia akan segera melunasi hutang-hutang ayahnya dan melamar Mahi. Di tempat lain, polisi Rajpal ditegur oleh kepalanya karena dia selalu membaca puisi dan tidak bekerja di posnya. Salah satu dari tahanannya mengatakan, bila ingin ada yang mendengarkan puisi-puisinya, lebih baik menelpon call service. Rajpal lalu langsung menelpon call service. Pada saat mendengar suara Puja, Rajpal langsung jatuh cinta dengan suara Puja. Apalagi setelah Puja memuji puisi Rajpal. Keesokan harinya, pada saat Karam sedang membayar tagihan listrik di loket, dia melihat Mahi. Dia langsung mengantri di belakang Mahi. Mahi mengatakan, kenapa akhir-akhir ini dia dan Smiley sering mengikutinya. Karam mengatakan, jangan sok GR dan sok keras mbak. Bukan dia dan Smiley yang mengikutinya, tetapi hanya dia yang mengikutinya. Mendengar itu, Mahi menjadi malu-malu guguk. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berpacaran. Hari-hari mereka dilalui dengan bahagia. Sampai suatu hari, mereka memutuskan untuk bertunangan dan segera menikah. Tetapi selama ini, Karam belum pernah menjelaskan pekerjaannya. Suatu malam, Puja mendapat telepon dari seorang wanita yang bernama Roma. Roma merupakan seorang lesbong kesepian karena dia pernah disakiti hatinya oleh lelaki. Dia merupakan langganan setia dari Puja. Tak lama, Mauji datang dan menyuruh Karam untuk tidak datang lagi besok ke kantor. Karam mengira dia dipecat. Tetapi setelah itu, Mauji malah memberikan sebuah kunci. Ternyata, Mauji memberikan sebuah mobil sebagai kantor barunya. Mauji juga memberikan smartwatch agar Karam bisa menerima telepon dari pelanggan 24 jam, kapanpun dan dimanapun. Keesokannya, Karam langsung mencoba mobil barunya dengan Mahi. Pada saat mengantar Mahi pulang, pelayan Mahi menelpon Puja, dan tentu saja dia tidak tahu orang yang sedang dia telepon berada di depan matanya. Melihat pelayannya asik menelpon, Mahinder mengambil telepon pelayannya. Mendengar suara Puja, Mahinder langsung jatuh hati dan mulai menikmati berbicara dengan Puja. Semenjak saat itu, Karam sering menerima telepon dari para pelanggan setianya, dimanapun dan kapanpun. Suatu hari, Toto yang sedang merayakan ulang tahun memohon kepada Puja untuk datang dan bertemu. Karam tentu saja menolak. Toto mengancam akan melakukan hal-hal buruk bila Puja tidak mau hadir. Karam yang tidak peduli langsung menutup telepon dari Toto. Malamnya, pada saat pulang, Karam kembali ditumpangi oleh Rajpal. Dia meminta mengantarnya ke rumah sakit. Di dalam mobil, Rajpal menceritakan kehidupannya. Dia merasa tidak nyaman karena istrinya selalu marah pada saat dia pulang. Dia menceritakan akan segera menceraikan istrinya dan akan pergi mencari wanita idamannya yang bernama Puja. Mendengar itu, Karam kaget dan tak bisa berkata-kata lagi.
Sesampainya di rumah sakit, diketahui ternyata ada anak muda yang bernama Toto mencoba bunuh diri karena cintanya ditolak oleh wanita yang bernama Pooja. Mendengar semua kekacauan yang dibuatnya, Karam merasa bersalah. Ada suami yang akan menceraikan istrinya dan anak muda yang mencoba bunuh diri karena dirinya. Dia berniat berhenti bekerja. Smiley yang mendengar itu mendukung Karam 100%. Karena sebentar lagi Karam akan menikah. Bila Mahi sampai tahu pekerjaannya sekarang, maka semua akan semakin tambah kacau. Malam itu juga, Karam meminta keluar kepada Mauji. Keesokannya, Karam mengunjungi rumah Mahi. Dia melihat calon kakak iparnya terlihat aneh. Mahinder menanyakan bagaimana cara merayu wanita, karena selama ini dia tidak pernah memiliki pacar. Karam memberikan kata-kata buaya kepada Mahinder untuk dipraktekkan. Tak lama, handphone Karam berbunyi. Dia menerima telepon dari pelanggannya. Tak lama, pelanggannya itu merayu dengan kata-kata yang sama persis yang dia katakan kepada Mahinder. Akhirnya dia mengetahui bahwa pelanggannya itu adalah calon kakak iparnya. Pada saat pulang ke rumah, Karam dikagetkan oleh sosok Mauji. Ternyata Mauji mengunjungi rumah Karam dan bertemu dengan ayahnya. Mauji mengancam bila Karam keluar, maka dia akan membongkar rahasia pekerjaannya kepada ayahnya dan menaruh fotonya di baliho bahwa Karam adalah Pooja. Karam yang mendengar itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata-kata. Tak lama, ayahnya keluar dengan sangat gembira. Dia mengatakan kepada Karam bahwa dia akan memberikan ibu baru untuknya, karena saat ini dia menemukan calon ibu yang bernama Pooja. Mendengar itu, Karam semakin menjadi syok. Keesokannya, ternyata ayahnya serius dengan niatnya menjadikan Pooja sebagai ibu Karam. Dia menyemir rambutnya dan merubah penampilannya agar terlihat muda. Karam yang melihat itu langsung marah dan mengatakan dia tidak menginginkan ibu baru. Keesokannya, Karam kembali masuk kerja. Kali ini, dia mencaci maki para pelanggannya untuk membuat mereka benci kepadanya. Tetapi bukannya marah, mereka malah tambah menyukai sosok Pooja yang belak-belakan. Malamnya, Karam curhat kepada Smiley tentang bagaimana cara keluar dari cengkraman Mauji. Tak lama, polisi datang kembali ke toko Smiley. Polisi itu mengatakan untuk mengurangi orang mabuk di jalan, dia harus membersihkan sumbernya terlebih dahulu. Mendengar itu, Karam mendapatkan ide. Dia berpikir kebanyakan pelanggannya adalah orang yang penat dengan kehidupannya dan mencari Pooja karena dia selalu mendengarkan keluh kesah mereka. Keesokannya, Karam dan Smiley menjalankan rencana untuk membuat para pelanggannya kembali ke kehidupannya. Pertama, dia datang ke rumah Rajpal dan membawa banyak hadiah untuk istrinya. Mereka mengaku disuruh Rajpal agar istrinya kembali terlihat menawan. Tetapi pada saat Rajpal pulang kerja, dia malah mengira istrinya selingkuh dan hubungan mereka malah semakin menjadi buruk. Tak lama, mereka datang ke rumah sakit untuk menemui Toto. Karam mengaku sebagai adik dari Pooja dan mengancam Toto untuk tidak mencoba mengganggunya lagi atau dia akan menghabisi Toto. Keesokannya, Karam dan Smiley kembali menjalankan misi mereka. Kali ini mereka menemui nenek Mahinder dan mengatakan bahwa Mahinder akan menikah dengan wanita bernama Pooja. Mereka mengatakan bila Mahinder menikah dengan Pooja, maka nenek akan diusir. Mendengar itu, nenek memutuskan keluar dari rumah daripada diusir oleh cucunya. Mahinder kemudian mengatakan bahwa dia sangat mencintai Pooja dan tak mungkin mengusir neneknya. Melihat kakaknya yang sangat mencintai sosok Pooja, Mahi mengatakan kepada neneknya, bagaimana bila mereka mengundang Pooja? Siapa tahu dia merupakan menantu yang baik dan bisa merawat nenek. Mendengar itu, nenek malah mendukung Mahinder dengan Pooja. Di rumah, Karam mengatakan kepada ayahnya, dia menyetujui untuk ayahnya menikah lagi. Mendengar itu, ayahnya langsung menelpon Pooja dan mengajak bertemu untuk makan malam. Pada saat makan malam, ayah Karam dikagetkan oleh sosok dua orang yang menggunakan cadar. Dua orang itu mengaku sebagai Pooja dan adiknya. Pooja mengaku memiliki 12 saudara dan harus membiayai mereka semua. Mengetahui Pooja adalah wanita muslim dan memiliki saudara banyak, akhirnya ayah Karam langsung pergi meninggalkan Pooja. Malamnya, Karam dan Smiley yang berhasil dengan penyamarannya melihat ayahnya merana karena cintanya harus pupus karena dia beragama Hindu dan pujaan hatinya beragama Islam. Untuk membuat ayahnya meninggalkan Pooja, Karam kembali memanas-manasi ayahnya dengan mengatakan pernikahan beda agama di India adalah hal ilegal. Keesokannya, Karam dan Smiley heran karena rumah mereka dicat hijau dan direnovasi. Pada saat mereka keluar, mereka juga melihat papan nama tokonya berubah menjadi bahasa Arab dan tidak lagi menjual barang-barang persembahan. Mereka kembali kaget ketika ayahnya mengatakan, "Assalamualaikum." Ternyata ayahnya benar-benar mencintai sosok Pooja.
Dia memutuskan masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Mehdi Hasan. Dia juga merenovasi rumah agar bisa menampung adik-adik dari Puja. Ternyata semua rencana Karam tidak ada yang berhasil, malah membuat semakin parah dari sebelumnya. Pada saat Karam dan Smiley berdiskusi, rencana apa lagi yang akan mereka lakukan, Karam kembali ditelepon oleh pelanggannya. Kali ini Roma yang menelpon. Karena tidak ingin diganggu lagi, Karam mengatakan Puja akan segera menikah dan jangan menghubunginya lagi. Mendengar itu, Roma merasa marah karena dia menganggap semua lelaki itu brengsek. Dia meminta ke Puja agar menemukannya dengan calon suaminya. Dia berjanji tidak akan menghubungi Puja lagi bila dia melihat kesungguhan dari calon suaminya. Keesokannya, Karam yang mengaku sebagai calon suami dari Puja bertemu dengan Roma. Roma tidak yakin bahwa Karam bersungguh-sungguh mencintai Puja. Dia tidak ingin wanita yang dia sukai menikah dengan lelaki yang terlihat seperti playboy. Karam mengatakan dia mencintai Puja dan akan menikah dengannya, dan memohon jangan pernah menghubungi Puja lagi. Sialnya, pada saat Karam hendak pergi meninggalkan Roma, Mahinder datang dan melihat Karam bersama Roma. Dia menanyakan sedang apa Karam bersama wanita itu. Sialnya lagi, Mahi juga berada di sana. Roma yang melihat Mahi mengira dia sebagai Puja. Mengetahui Karam bersama wanita lain, Roma mengira Karam selingkuh. Mendengar nama Puja, Mahinder mengira bahwa Karam mencoba merebut Puja darinya dan berselingkuh dari adiknya. Mendengar itu, Mahi pergi dengan marah. Pada saat mencoba mengejar Mahi, Toto mencegat Karam bersama teman-temannya untuk membalas dendam kejadian tempo hari. Karena terpojok, Karam mengatakan bahwa Puja sedang di atas dan diganggu oleh orang asing. Percaya dengan perkataan Karam, Toto langsung datang ke lantai atas dan memerintahkan temannya untuk menghajar Mahinder. Keributan gara-gara Puja pun tak dapat terelakkan. Karam yang mengejar Mahi menggunakan bajai menjelaskan semua ini adalah salah paham. Sampai Karam mengatakan dia mencintai Puja. Dia dan Puja memiliki satu hati. Mendengar itu, Mahi menjadi tambah bingung. Akhirnya, Karam mengajak Mahi ke tempat kerjanya. Dia mengakui semuanya, bahwa dia adalah Puja. Dia mengatakan melakukan semua ini untuk membayar hutang keluarganya. Dia juga mengatakan bila setelah ini Mahi membencinya, dia tidak akan mengelak. Mendengar itu, Mahi malah menjadi lebih respek dengan Karam, karena dia bekerja demi keluarganya dan berani mengakui kesalahannya. Tak lama, Mauji datang. Karam menjelaskan, sebenarnya dia sudah ingin keluar, tetapi bosnya ini selalu mengancam. Mendengar itu, Mahi langsung menampar Mauji. Pada saat hendak membalas tamparan Mahi, Karam menghentikannya dan berkata dia keluar dari kerjaannya. Pada saat pulang, Mahi mengatakan akan menerima Karam apa adanya. Beberapa hari kemudian, diadakan pentas drama di kota Karam. Karena sudah tidak bekerja dengan Mauji, Karam kembali bekerja sebagai aktor drama. Dia kembali memerankan tokoh-tokoh wanita. Pada saat pementasan berlangsung, tiba-tiba polisi menghentikan pementasan drama itu. Rajpal menangkap Karam karena tuduhan pembunuhan Puja. Ternyata Mauji memfitnah Karam membunuh Puja. Karena situasi semakin kacau, akhirnya Karam mengaku bahwa dirinya adalah Puja. Seketika tempat itu menjadi hening ketika Karam mengeluarkan suara Puja. Karam mengatakan pada saat dia menjadi sosok Puja, banyak orang-orang kesepian yang bercerita kepadanya. Sebenarnya mereka memiliki keluarga, teman, dan pekerjaan yang baik. Tetapi mereka merasa tidak ada yang menghargai mereka. Sehingga mereka melarikan diri dari kenyataan dengan berbincang dengan Puja. Karam juga mengatakan, keluarga, teman, pacar kalian bisa menjadi sosok Puja bila kalian mau membuka diri. Kembalilah ke kehidupan kalian. Mendengar itu, semua orang menjadi terdiam. Tetapi Mauji tetap memfitnah Karam. Tak lama, Roma datang dengan sosok Puja asli. Wanita itu adalah call service yang digantikan Karam. Dia mengatakan semua kebenaran bahwa Mauji memaksanya menjadi sosok Puja untuk mendapatkan uang. Mendengar pengakuannya itu, akhirnya Mauji digelandang oleh polisi. Karena semua telah terkuak, Karam menanyakan ke orang-orang yang sebelumnya mengejar-ngejar Puja. Sekarang mau menikah denganku? Kenapa sekarang tidak ada yang mau menikah denganku? Siapa yang mau menikah denganku? Tiba-tiba terdengar jawaban, aku mau menikah denganmu. Dan filmnya pun berakhir. Gimana sob alur cerita film ini? Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi bagi kalian yang belum. Terima kasih sudah menonton. Om Rewoks pamit.
Pirmilatihin.